Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa rahmatullahi lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Lentera Hikmah PPMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita insya Allah akan membahas bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang keluar dari asyrafil khalqi 'alal itlaq, yang keluar dari lidah seorang manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, yang setiap kalimatnya menjadi tuntunan hidup bagi setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji kalam-kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh para ulama-ulama kita dengan tinta emas mereka di dalam kitab-kitabnya. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Fa'an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Pemirsa Lentera Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini satu hadis yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana Islam qawamuha, inti dari agama Islam itu terletak pada nasihat. Namun nasihat seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Apakah nasihat seperti yang kita pahami di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia? Ternyata kalau kita telisik lagi ke dalam bahasa Arab, maka penggunaan kalimat nasihat itu dikaitkan ke dalam dua hal. Yang pertama, dalam kamus-kamus bahasa Arab, para ulama menyampaikan makna penggunaan kalimat nasihat itu adalah nasahar rajulu thawbahu idza khattahu. Seorang laki-laki dikatakan menasehati bajunya ketika ia menjahit baju yang bolong, celana yang sobek, maka dijahit oleh laki-laki ini dikategorikan laki-laki yang sedang memberi nasihat. Dalam penggunaan lain kalimat nasihat ini, maka digunakan nasahatil asal idza safiyathu. Lebah dikatakan sudah menasehati suatu hal ketika ia membersihkan madu yang keluar dari tubuhnya dari segala bentuk kotoran yang mengotori madu itu dari lilin-lilinnya. Maka kedua hal ini memberi makna kepada kita bahwa ternyata nasihat di dalam bahasa Arab lebih ke makna hiyazatus syai'il mansuh. Ketika seorang membersihkan apa yang ingin ia nasihatkan, membersihkan apa yang ingin ia bersihkan dari segala kotoran, maka itu terhitung dia telah memberi nasihat kepada hal itu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ad-dinun nasihah, wahai sahabatku, agama ini adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, Rasulullah ulang kedua kalinya, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kali ketiga Rasulullah ulang, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, lillahi azza wa jal, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya kita memberi nasihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya ketika iman yang kita miliki,
kepercayaan yang kita miliki kepada Allah mutlak hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin membersihkan keimanan kita kepada Allah wahdah hanya kepadanya, maka ketika itu kita telah memberi nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya ini kembali kepada diri kita sendiri. Ada banyak orang-orang yang memberi kotoran kepada Allah dengan mengatakan Uzair adalah anaknya Allah seperti orang Yahudi. Ada orang yang memberi kotoran kepada Allah yang mengatakan Al-Masih ibnullah seperti Nasrani. Maka ketika kita ingin memberi nasihat kepada Allah dengan menghapus segala kotoran-kotoran ini, seperti halnya lebah membersihkan madunya dari lilinnya, maka seperti itu juga ketika kita membersihkan iman kita dari syawaibus syirik, bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mampu membersihkan keimanan ini, telah mampu menghapus segala kotoran yang melekat di dalam iman kita kepada Allah, maka ketika itu kita sudah terhitung menasihatkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, li kitabihi, nasihat ini kembali ke kitab Allah. Apa maknanya kita memberi nasihat kepada Al-Qur'an? Dengan meyakini bahwa Al-Qur'an yang tertulis baina daffatai, di antara dua jilid itu merupakan kalamullahil munazzal ala rasulihil karim al-muta'abbad bitilawatih, adalah kalam Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan membacanya memberi nilai ibadah kepada kita. Apalagi makna nasihat kepada Al-Qur'an dengan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena ada banyak muslim, ada banyak manusia yang tahu Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, indah suaranya ketika melantunkan Al-Qur'an, tetapi ternyata belum sampai ke level orang-orang yang memberi nasihat kepada Al-Qur'an dengan cara mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita ingin membersihkan Al-Qur'an dari segala macam kotoran. Kita ingin menempelkan sobek yang ada di dalam Al-Quran seperti mana laki-laki menjahit bajunya ketika ada yang sobek. Maka ketika itu kita mengamalkan Al-Quran dengan apa yang Allah tunjukkan, dengan apa yang Allah berikan, dengan apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu kita sudah mengambil peran memberi nasihat kepada Al-Quran. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wali rasulihi, nasihat itu juga berlaku kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya kita memberi nasihat kepada Rasulullah? Ketika ada banyak orang yang meragui kenabian Muhammad. Ketika Abu Jahal tidak percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ketika Abu Lahab membenci, memaki, ingin membunuh Rasulullah. Ketika orang kafir tidak meyakini kenabian Rasulullah. Maka ketika kita ingin membersihkan segala kotoran itu, kita mengimani bahwa Muhammad ibnu Abdullah adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna, dengan menjalankan apa yang Rasulullah contohkan, dengan melakukan apa yang Rasulullah praktekkan di dalam kehidupannya. Maka ketika itu sanggup kita lakukan, ketika iman kepada Rasulullah sempurna terpatri di hati kita, ketika perintah Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya kita kerjakan, maka ketika itu kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wali a'immatil muslimin. Nasihat ini juga berlaku kepada pemimpin-pemimpin orang Islam. Apa makna memberi nasihat kepada pemimpin Islam? Adalah bimu'awanatihim 'alal khair wa ta'atihim 'ala ta'atillah. Dengan membantu mereka untuk segala kebaikan dan taat kepada perintah mereka selagi perintah ini tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mendoakan yang baik-baik kepada pemimpin kita, pemimpin orang-orang Islam. Ketika kita sudah sampai ke level ini dalam muamalah kita kepada para pemimpin, dalam praktek kehidupan kita dengan para pemimpin Islam, maka kita sudah termasuk ke level orang-orang yang memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhiri dalam hadisnya wali'amatihim, dan nasihat ini merupakan
berlaku juga kepada seluruh umat Islam lainnya. Dengan makna apa? Saling cinta mencintai sesama Islam, saling ingat mengingatkan sesama kaum muslimin ala ta'atillahi wa ala ibadatihi, dalam kebaikan dan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Pemirsa Lentera Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata agama ini intinya adalah nasihat. Agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, inti dari agama ini adalah nasihat. Yang nasihat ini bisa kepada Allah, bisa kepada kitab Allah, bisa kepada Rasulullah, kepada pemimpin orang Islam, dan kepada umat Islam lainnya. Ketika kita sanggup membersihkan keimanan dari segala bentuk kesyirikan, kita memberi nasihat kepada Allah. Ketika sanggup beriman kepada Rasulullah dengan iman yang sempurna dan mencontoh segala yang Rasulullah berikan, yang Rasulullah ajarkan, kita telah memberi nasihat kepada Rasulullah. Ketika sanggup memberi nasihat kepada kitab Allah dengan menjauhkan dari segala bentuk keraguan di hati kita bahwa itu tidak dari Allah, maka kita memberi nasihat kepada kitab Allah. Ketika kita memberi kebaikan, mentaati perintah para pemimpin kita dan membantu mereka dalam segala kebaikan, maka kita memberi nasihat kepada para pemimpin. Dan ketika kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi, nasihat menasihati sesama manusia, sesama umat Islam, sesama orang-orang beriman, maka ketika itu kita sudah memberi nasihat kepada ammatul muslimin, kepada saudara kita sesama Islam. Semoga video singkat ini mengingatkan kita bahwa ternyata inti, kunci, pokok dari agama Islam adalah an-nasihah. Semoga memberi manfaat kepada kita semua, utamanya Al-Faqir yang menyampaikan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa pantengin terus ya YouTube channel kita, karena bakal banyak banget konten-konten baru menarik loh. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, share juga, dan jangan di skip iklannya ya. Ya. Assalamualaikum.